Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala, renungan firman yang singkat, tapi saya percaya pasti akan memberkati kita semua. Saya percaya kita semua baik-baik, sehat-sehat, dan diberkati Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini, kami bersyukur buat keberadaan kami saat ini, dan puji Tuhan kami dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, dan kami siap menerima firman-Mu yang pasti akan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudaraku dimanapun berada, saya rindu kita melihat kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan tentang peristiwa yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Peristiwa ini adalah bagaimana Bartolomeus yang buta disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ceritanya begini. Ada seorang yang buta namanya Bartolomeus di kota Yeriko. Karena dia buta, ya, ini terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Perhatikan, karena Bartolomeus buta, akhirnya dia menjadi pengemis. Setiap hari dia duduk di pinggir jalan mengharapkan belas kasihan orang. Ya, karena memang dia buta, dia menjadi pengemis. Tapi satu hari Yesus datang di kota itu. Yesus yang dikenal oleh orang banyak karena mujizat-mujizat, sehingga membuat banyak orang mengikuti dia. Dan Bartolomeus mendengar bahwa yang ada di situ adalah Yesus. Dan kemudian Bartolomeus datang kepada Yesus, dia berseru, dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dalam cerita ini ketika Bartolomeus berseru, ada banyak orang mencegah dia, menahan dia untuk supaya jangan dia berseru, jangan dia memanggil Yesus, jangan sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Perhatikan, semakin Bartolomeus dicegah oleh banyak orang, dia semakin kuat berseru kepada Tuhan. Ada hal yang indah yang harus kita pahami di sini, Bapak Ibu. Ini yang membuat kita bisa memahami bahwa ternyata kebutuhan utama Bartolomeus adalah Tuhan. Dia tahu persis, dia percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Hanya Yesus tempat pertolongan satu-satunya. Perhatikan, kebutuhan utama Bartolomeus adalah Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat mencegah dia untuk berdoa, untuk berseru, untuk berjumpa dengan Tuhan. Apapun halangannya, dia ngotot tetap datang kepada Tuhan. Karena kebutuhan utamanya adalah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau bertanya, kebutuhan kita yang terutama itu siapa? Apakah yang lain? Kalau Tuhan, kita akan tetap selalu ngotot datang berjumpa dengan Tuhan. Jadilah seperti Bartolomeus yang tidak bisa dihambat untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Dan luar biasa, ketika Bartolomeus berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan memanggil dia, Tuhan mendengar seruannya, Tuhan memanggil dia. Dan ketika Bartolomeus berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang luar biasa yang Tuhan tanyakan kepada Bartolomeus. Di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 51, Tuhan bertanya begini. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sebuah pertanyaan yang luar biasa. Saudara, ketika Bartolomeus berjumpa dengan Tuhan, karena memang dia ngotot keping ketemu Tuhan, berdoa. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bertanya, "Apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki aku berikan kepadamu?" Pertanyaan Tuhan yang luar biasa juga bisa menjadi pertanyaan Tuhan bagi kita. Kalau kita selalu datang berseru kepada Tuhan. Di luar dugaan, Bapak Ibu, Bartolomeus berkata begini. Bartolomeus yang buta secara fisik, secara jasmani, mata yang tidak melihat. Ketika Tuhan bertanya, "Apa yang engkau mau, Bartolomeus, akan kuberikan kepadamu." Bartolomeus berkata begini, "Rabuni," jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kata Rabuni itu adalah guru. Bisa juga bicara tentang gurui aku atau ajari aku Tuhan. Saudara, kalau kita hubungkan dengan Mazmur 119 ayatnya yang ke-18, Daud berkata, "Tuhan, singkapkanlah mataku agar supaya aku dapat memandang keajaiban-keajaiban firman Tuhan." Itu yang disampaikan Daud. Kebutuhan Daud utama adalah firman Tuhan. Demikian juga Bartolomeus ketika Yesus bertanya, "Bartolomeus, apa yang kau kehendaki ku berikan kepadamu?" Bartolomeus berkata, "Tuhan, ajar aku, gurui aku."
Dia sangat membutuhkan firman. Bartimeus tahu bahwa di dalam firman ada begitu banyak keajaiban-keajaiban. Dalam firman adalah sumber segala berkat. Kita percaya bahwa oleh firman segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firmanlah yang menjadikan segala sesuatu yang tidak menjadi ada. Di dalam firman ada mujizat, ada keajaiban. Bartimeus membutuhkan firman. Di luar dugaan dia tidak berkata, Tuhan, celikan mataku, mata jasmaniku. Tetapi dia butuh firman. Dan apa yang terjadi? Dan Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga Bartimeus bisa melihat dan Bartimeus mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Bapak Ibu, dua pelajaran yang indah bagi kita saat ini. Jadikanlah Yesus kebutuhan utama dalam segala situasi. Kalau Yesus kebutuhan utama kita tidak akan pernah dapat dicegah untuk berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan kita adalah berjumpa dengan Tuhan, berdoa, berseru. Yesus satu-satunya penolong yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, melepaskan kita dari kesulitan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sebenarnya kebutuhan kita yang ada pada Yesus bukan mujizat, bukan berkat. Ada satu hal yang paling berharga yang Yesus mau berikan kepada kita, yaitu firman yang Dia singkapkan bagi kita. Katakanlah kepada Tuhan seperti Bartimeus berkata, Tuhan, singkapkan mataku, rabuni mataku, seperti Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 18, singkapkan mataku Tuhan, agar supaya aku dapat memandang keajaiban-keajaiban firman Tuhan. Firman ini adalah hidup, firman yang berkuasa. Di dalam firman Ibrahim berkata, terkandung begitu banyak mujizat. Ada rahasia-rahasia berkat yang tersembunyi dalam Alkitab. Ketika kita datang meminta kepada Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman dan berdoa, Tuhan, singkapkan mataku untuk aku dapat memandang keajaiban firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun diberkati, saat engkau mendengar firman dibukakan dalam hidupmu, engkau akan memandang keajaiban firman. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Apapun pergumulanmu, saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan. Tuhan, seperti Bartimeus ditolong oleh Tuhan, engkau diangkat Tuhan, semakin naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil, asalkan milikilah firman Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus. Saya berdoa dengan iman, siapapun yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.